Dalam dunia yang menutup bukti, cinta tak selalu punya ruang untuk itu. Kekuatan terkadang membohongi kebenaran. Seperti kisah yang akan saya ceritakan. Berkisah tentang seorang wanita yang berjuang untuk kebebasan suaminya, yang dituduh membunuh seorang wanita muda, yakni rekan kerjanya. Hanya ada satu nama yang didiskusikan. Semua tudingan pembunuhan ini mengarah pada seorang pria bernama Mario Nawarsena. Pria yang dikenal bersih, namun secara tiba-tiba dianggap berdarah. Mario Nawarsena, pria berusia 30 tahun ketua perusahaan Air Voice, diduga terlibat dalam kasus pembunuhan rekan kerjanya, Claudia Ferlita. Berdasarkan keterangan dan bukti yang ada, Mario diketahui menjadi orang terakhir yang bertemu dengan korban pada pukul 21.35 malam. Di ruangan Mario ditemukan sebuah jam tangan yang diduga milik korban. Saya kan sudah bilang, saya tidak pernah menyentuh Rita. Tenang Mario, ini bukan dirimu bicara. Sekarang adalah waktu istimewa membuka suara. Silakan Samara, katakan apa yang ingin Anda sampaikan. Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya tahu bahwa suami saya tidak bersalah. Sel penjara akan penuh jika semua maling mengucapkan kebenaran. Cukup. Saudari Savana Nawarsena, kami perlu beberapa informasi dari Anda. Apakah Anda kenal dengan korban Claudia Ferlita? Iya, saya mengenalnya. Ada banyak hal yang perlu saya tanyakan. Mengapa korban mengirimkan pesan terakhirnya kepada suami Anda dan menaruh jam tangannya di meja kantor suami Anda? Apakah saya bisa tahu tentang hal itu? Saya di sini juga ingin tahu apa yang jawabannya. Mungkin dia tidak sengaja, kita tidak tahu motifnya. Buktinya sudah jelas ada. Anda masih bisa mengelak. Bu, suami saya itu tidak bersalah. Mereka berdua memang dekat, tapi hanya sebatas rekan kerja saja. Bukti yang kalian punya ini lemah. Apakah dengan hal itu kalian bisa menuduhnya? Maya sudah ada di sana. Tubuh Claudia Ferlita sudah terlihat jelas di kantor suami Anda. Apakah Anda masih mau mengelak tentang hal itu? CCTV banyak di sebelah di sudut manapun. CCTV mati pada saat kejadian. Berarti penyelidikan ini tidak terlalu benar. Penyelidikan ini sudah benar dan Anda masih mau mengelak karena dia suami Anda. Lihat ini baik-baik. Dengar jelas di sini laporan terlapor bahwa suami Anda terlibat. Kalianlah yang tidak benar untuk menyelidiki hal ini. Anda masih ingin mengelak soal itu? Hanya dengan foto ini. CCTV mati. Ketegangan di ruangan semakin meningkat. Ketiganya tak menemukan alasan tepat dan saling membenarkan pendapat mereka. Savana kembali ke rumah dan memulai membersihkan rumahnya yang berantakan itu. Lea, adik iparnya, datang menghampirinya untuk bertanya. Kak Maria mungkin lakuin itu kan? Kamu tahu kan Kak? Tentu, aku tahu itu. Sekarang semua media sosial dipenuhi sama berita itu. Ya, memang media sosial sudah dipenuhi oleh itu. Tapi kamu tenang saja, kita akan selesai ini secepatnya. Kita? Aku gak mau keseret Kak. Apa? Kamu gak mau bantu kakakmu sendiri? Ya mau, tapi apa yang bakal Kakak lakuin? Aku bakal mikirin caranya nanti. Karena sekarang aku harus banyak diam. Karena kalau aku bergerak, mereka akan curiga. Tapi kalau aku tidak bergerak, mereka akan lebih banyak berbicara. Keesokan harinya, Savana kembali bekerja di butik miliknya. Tolong ambilkan stok baju yang ada di belakang. Baik, Bu. Kok makin sepinya sekarang Kak? Orang gak nyaman deh belanja di butik istri tersangka pembunuhan. Kalau Kakak emang gak nyaman, bisa berhenti dulu kok. Gak bakal ada yang saling Kakak juga kan? Berarti itu bukan pilihan. Bukan sekarang. Keesokan harinya, Savana mulai bergerak cepat, sedangkan Lea diam-diam pergi dari rumah karena tidak ingin terlibat kasus kakaknya itu.
biarin Mas Mario terus-terusan ada di penjara. Aku harus cari bukti-bukti. Aku tahu Mas Mario tidak sejahat itu. Sementara itu, Savana menelusuri arsip-arsip lama milik Mario dan tanpa sengaja menemukan dokumen keluarga yang telah lama tersembunyi. Melihat ada sesuatu yang aneh, Savana menghubungi polisi Disha dan detektif Tara. Tidak mungkin. Jadi selama ini Lea itu bukan adik Mario. Polisi harus tahu bahwa sebenarnya memang bukan Mario yang salah. Mereka tidak pernah percaya bahwa memang Mario itu tidak bersalah. Polisi harus tahu kebenarannya. Saya nanya aja dia dulu. Lalu sekarang, ternyata kalian sudah datang. Ini yang menuduh bahwa Mario itu bersalah. Apa bukti yang punya? Baca dari ini. Keduanya mengambil berkas dan pergi untuk menelusurinya lebih dulu. Keduanya menemukan fakta bahwa Lea Nawarsena bukanlah anak kandung dari Rendra Nawarsena, ayah Mario. Lea adalah anak hasil dari perselingkuhan ayah Mario dan ibu Lea. Pagi itu, Lea kembali pulang ke rumah dan Savana sudah menunggunya di ruang tamu seakan siap untuk menginterogasi adik iparnya itu. Kenapa kakak nggak ikut begitu? Kamu bukan adik Mario. Iya kan? Apa yang kakak bicara? Dikira aku tidak tahu. Di berkas ini ada selembar diary tulisan kamu yang mengatakan bahwa kamu benci Mario dan kamu akan melakukan segala hal untuk bikin dia jatuh. Apa-apaan? Jadi kamu tahu semuanya? Kamu pikir kamu siapa? Oke, memang. Aku cuma anak-anak nih. Selama ini cuma Kak Mario yang dianggap di depan publik. Cuma Kak Mario yang mendapat nama dan warisan. Bukan aku. Ada yang aku benci itu. Dan aku akan melakukan segala cara untuk menjatuhkan Kak Mario. Kamu tahu kan apa yang udah aku lakuin? Kamu juga bunuh Lita. Iya kan? Jadi kenyataan itu udah bisa ditutup. Iya, aku yang udah nuduh Lita malam itu. Siap-siap kamu masuk ke sel penjara untuk menggantikan Mario. Kamu tega-teganya memasukkan kakakmu sendiri hanya demi kepentinganmu. Emang kenapa? Kamu tahu apa yang udah aku rasain? Tahu? Jadi semua rasa aku selama ini udah tenang. Termasuk Lita. Apa maksud kamu, Lea? Kamu udah ngelakuin penggelapan dana di kantor ini? Malam itu Lita mengetahui semua rahasia Lea dan kasus penggelapan dana yang dipimpin oleh Lea. Lita mengancam Lea akan memberitahu semua pada Mario. Pokoknya aku bakal bilang semua ini ke Mario. Sekarang juga. Dengan harap kamu kasih tahu kebenarannya ke Mario. Setelah memastikan Lita tak lagi bernyawa, Lea perlahan menutupi tubuhnya dengan kain hitam yang telah ia siapkan. Kembali ke masa kini, tiba-tiba Savana menampar Lea keras. Kurang ajar kamu, Lea. Kamu berani ngancam hidup orang dan juga bunuh Lita hanya demi dendam Mario. Ya harus merasakan sesakit aku simpan seumur hidup. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Mario. Kenapa kamu juga bunuh Lita? Tentu saja ada. Kamu akan menggantikan Mario di sel akibat ulahmu sendiri. Jangan tenang kamu hidup di sini dengan penderitaan Mario. Keduanya terlibat dalam perkelahian singkat yang sengit. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Disha serta Tara masuk dengan cepat, lalu segera menangkap Lea. Anda ditangkap saudari Liana Nawarsena atas pembunuhan dari Claudia Verlika. Saya tidak peduli Bu. Apa yang kalian bicarakan? Cukup, kami sudah mendengarnya di luar. Tidak. Kalian harus mendengarkan penjelasan saya. Tidak, Anda harus ikut kami dan menjelaskan
Lisa dan Tara menangkap Lea dan segera membawanya ke kantor polisi. Savana mengikuti dari belakang dengan wajah cemas. Hasil penyelidikan kami menunjukkan bahwa Mario Nawarsena tidak bersalah, tetapi Leana Nawarsena yang bertanggung jawab atas pembunuhan atas nama korban Claudia Fernita. Dengan ini, Mario, Anda dinyatakan bebas. Tidak, saya tidak akan pergi. Apa maksud Anda? Anda sudah dibebaskan. Aku tahu semuanya sejak awal. Aku tahu siapa pelakunya sebelumnya, tapi aku memilih diam. Apa? Kenapa Anda menyembunyikan informasi itu? Karena aku tidak ingin Lea ditangkap. Dia sudah cukup menderita. Aku hanya ingin melindunginya meskipun dengan cara yang salah. Melindunginya? Atau justru membiarkan kebenaran itu dikubur? Tapi adikku tetap bersalah, Mario, dan ia harus dihukum atas kejahatan itu. Pada akhirnya, Lea tetap dinyatakan bersalah atas pembunuhan Lita. Namun, ia mendapatkan keringanan hukuman. Dari semula penjara seumur hidup menjadi 15 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk permohonan dari pihak Mario dan pembelaan dari pengacaranya. Sementara itu, Mario dijatuhi hukuman dan dikenai denda sebesar 1 miliar rupiah karena terbukti menyembunyikan informasi penting terkait kematian Lita. Meski tak terlibat langsung, perbuatannya dinilai menghalangi jalannya penyelidikan. Cerita berakhir setelah Lea akhirnya mengakui seluruh perbuatannya. Dalam ruang sidang yang hening, Ia menunduk dan dengan tulus minta maaf kepada Mario dan Savana atas luka yang telah ia tinggalkan dan atas kebenaran yang telah terlalu lama ia sembunyikan. Tanpa pembelaan, Lea sepenuhnya menerima hukuman yang dijatuhkan padanya. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan ruang sidang, membawa penyesalan dan awal dari penebus panjangnya.